Halo, hari ini kita akan bahas buku ini, namanya Building from Waste, Recovered Materials in Architecture and Construction. Panjang banget. Jadi buku ini ngebahas tentang, yaitu seperti namanya, sampah atau waste. Barang yang dihasilkan dari membangun juga bisa sih, atau enggak bangunan udah hancurin jadi sesuatu, itu juga rubble-nya juga dibilang waste kan. Jadi barang-barang sisa lah dari bangunan yang di recover, jadi di recycle, bisa dijadiin barang lain lah. Jadi kan ada beberapa cara untuk mengelola si sampah kan. Mungkin lu pakai lagi sesuai dengan ke bentuknya yang lama, lu pakai di tempat lain gitu, lu cuma pindahin doang. Tapi yang dibahas di sini adalah dia si barangnya itu diolah sehingga menjadi mungkin fungsi yang lain atau menjadi barang yang lain bahkan gitu untuk si sustainability ini ya. Jadi yang data dari buku ini, si pengarangnya itu ada namanya Dirk E. Hebel, ada 3an di sini. Marta H. Wisniewska, susah sekali bacanya, dan Felix Hazel. Jadi 3 ini dia ngarang buku ini. Terus yang penerbitnya adalah Berghauser. Ini penerbit Jerman ya, jadi ini benernya buku Jerman yang bahasanya bahasa Inggris. Terus terbitnya tahun 2014, udah lama ini, hampir 10 tahun lalu. Tapi menurut gue ini masih relevan sekarang. Dan jumlah halamannya itu ada 200 halaman. Bahannya sendiri dia satu doang, nggak ada double-double ya si bukunya, nggak ada pelindungnya. Jadi kalau kalian bisa ya kalian ya dibungkus lah seperti gue dibungkus. Terus halamannya itu ya semi gloss lah ya bisa dibilang, jadi nggak terlalu gampang kotor. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah tentang buku ini. Jadi bahannya seperti itu. Lalu yang isi dari buku ini, jadi di awal-awal mereka itu di sini ada 3. Pertama ada 3 kayak esai gitu kali ya, omongan gitu dari si pengarangnya. Terus ada dari Michel Joachim sama Jörg Stallman. Jadi mereka ngomong tentang berbagai hal tentang si sampah ini. Dan yang gue tangkep dari buku ini, mereka itu ngomongin circular metabolism. Jadi semua yang ada di alam itu hakikatnya adalah berputar. Jadi lu ketika lu makan buah, misalnya lu makan apel gitu, lu makan apel, di badan lu diproses kan, jadi energi dan jadi jadi tai. Nah, si tai ini akan dipakai sama si tanaman untuk menghasilkan apel kembali. Mestinya seperti itu, jadi cyclic. Nah, itu juga bisa diterapkan di bangunan menurut mereka dengan cara ketika di bangunan masa pakainya sudah habis, si barang-barang itu bisa diambil, di reuse atau bisa diolah menjadi barang lain sehingga bisa dipakai lagi di bangunan atau di tempat lain lah. Nah, terus di buku ini juga dibilang itu yang menarik adalah kata-kata urban mining. Jadi ngambil barang dan material itu dari bangunan itu di mining. Jadi pemikiran itu bukan dihancurin tapi diambil seperti orang-orang Madura gitu. Jadi kita ambil yang bisa diambil gitu. Dan kok bisa diambil sampai yang kecil-kecilnya. Jadi bukan cuma besinya, kayunya, kaca gitu. Semuanya jadi kayak rubble juga diambil, diolah lagi menjadi sesuatu di bangunan selanjutnya. Seperti itu pengennya mereka. Tapi kita kan nggak tahu ya kenyataan di lapangan. Lalu buku ini dibagi ke beberapa bagian. Kategori material yang tadi ya, waste itu. Satu itu pertama yang di recycle ya. Satu itu namanya de-densified. Itu material cuma dipadetin, serak gitu. Misalnya kalian buangan hay gitu, jerami gitu, dipadetin, itu bisa jadi insulasi. Atau ada bangunan yang di buku ini, ada bangunan kayak pavilion kali ya di Jerman atau di mana, gue lupa. Jadi itu kardus-kardus di-densify, dipadetin sehingga dia jadi sangat padat. Terus dipakai untuk struktur bangunan. Gila juga sih menurut gue. Tapi itu masalahnya kebakar, dia hancur kebakar. Yang kedua adalah reconfigured. Jadi dia itu diolah sedikit, dijadikan bahan lain yang fungsinya beda sama fungsi aslinya. Terus di sini juga ada transform. Jadi material diolah abis-abisan sampai nggak kelihatan aslinya. Misalnya dicincang apa kecil banget. Terus sampai atau nggak kaca diolahin sampai nggak kelihatan aslinya. Terus dipakai untuk kebutuhan lain.
Terus solusi selanjutnya adalah by design. Jadi sesuatu yang didesain dari awal tuh untuk dipakai lagi di kemudian hari gitu. Bukan misalnya botol yang bisa dijadiin bata. Nanti kalian bisa lihat. Terus satu lagi itu ada cultivated. Jadi material yang kalian tumbuhkan. Di sini banyaknya biasanya itu dari jamur. Jadi lu jamur bikin dari jamur kan dia bikin satu volume jadi bata gitu misalnya kayak gitu. Nah, untuk setiap material yang disediakan di sini, yang dibahas di sini, ada data-datanya. Pertama, data yang itu kan ini benernya semi komersil atau enggak percobaan ya. Jadi ada project datanya, siapa yang bahannya dari apa pertama, terus siapa yang nge-manufacture, desainernya siapa, terus ada data produknya, biasanya ukurannya berapa, terus ketebalannya berapa, density-nya berapa, ada fire rating, ada pressure dan lain-lain lah data-data produknya gitu. Jadi tiap barang ada datanya dan di halaman belakang selain ada apa ini disebutnya bibliografi. Di belakang ini nanti kita bisa lihat data-data si materialnya ya. Di sini gue ngelihat ada beberapa material menarik seperti biasa ya. Gue cuma pilih 3, nggak banyak-banyak. Yang pertama itu ada namanya decaf tile. Jadi bahannya itu kopi benernya. Yang di-press dengan dikasih kayak apa ya, lem lah dibilangnya, lem natural dibilang, gue nggak tahu lem naturalnya apa, di press jadi dia jadi tile. Jadi ini kan kopi itu lagi sangat gila-gilaan di Indonesia bener. Jadi dibuang jadi sampah, jadi ampas minimal ya, lu jadi apa, kompos mungkin ya. Tapi ini juga bisa jadi material bangunan ternyata. Ini menarik sih. Walaupun ini benernya produk yang kayaknya sih komersial, jadi dia nge-disclose gimana cara bikinnya. Tapi ini menarik. Terus yang kedua yang menurut gue menarik adalah namanya The World Battle. The World Battle. Nah, The World Battle ini benernya proyek inisiatif dari Heineken. Heineken perusahaan bir ya. Jadi dia bikin botol bir yang ketika kalian udah minum nggak di recycle tapi dijadiin bata gitu. Jadi bisa bikin rumah dari botol ini, dan botolnya udah modular, dia bisa ditancep-tancepin, bisa digimanain gitu. Jadi dia jadi dinding gitu buat bangunan. Dan diisi, ditempel itu biasa pakai mortar kayaknya. Ini menarik walaupun bentuknya aneh ya. Terus yang ketiga itu yang menarik menurut gue adalah di sini namanya adalah Alusion Stabilized Aluminium Foam Panel. Jadi ini panel finishing. Sebagai arsitek gue ngelihatnya ini menarik karena ini finishing ya. Jadi dia itu ngebentuk kayak aluminium yang punya rongga pori banyak banget gitu. Dia bisa dijadiin untuk fasad, untuk lantai juga bisa kalau nggak salah. Terus semakin kecil si selnya yang buletan kosongnya itu, dia semakin kuat. Jadi dia bisa dipakai di lantai gitu. Tapi semakin gede dia semakin rapuh kan biasanya. Nah itu dipakai di dinding atau untuk elemen arsitektur aja gitu. Oh keren gitu. Ini menurut gue menarik sih. Jadi ya kalau kalian ngelihat ya, orang masang alukobon itu Seven itu aluminium kan, itu apa banyak banget ampasnya itu. Nah itu mungkin bisa dijadiin seperti ini gitu ya, dibikin modular, bisa dipasang di bangunan kalian. Menarik sih. Nah mungkin itu aja yang bisa gue bahas di buku ini. Silahkan kalau kalian tertarik bisa beli buku ini, kalian cari lah mungkin di online juga ada, atau mungkin nggak ada, gue nggak tahu. Ini buku dari Jerman dan udah 10 tahun lalu ya, cukup susah kayaknya nyarinya. Dan dia nggak diterbitin ulang. Gue nggak lihat di sini ada tulisan diterbitin ulang. Gue baru beli buku ini tahun ini juga sih benernya. Ya kalau kalian tertarik untuk waste management, bisa ngeliat buku ini. Siapa tahu punya inspirasi jadi bisnis, jadi duit. Jadi nge-mining sampah menjadi duit kan, itu kan menarik ya. Belum banyak orang yang mau ngelakuin itu. Gitu. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Thank you.